Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel, dan kali ini saya akan mereview first impression untuk sepatu 910 Photo Excel. Baik, di video kali ini seperti biasa saya akan melakukan disclaimer terlebih dahulu bahwa nantinya komentar positif maupun negatif terhadap sepatu ini itu adalah murni dari pengalaman pribadi saya, jadi tidak ada yang memberikan tekanan memasukkan mengarah ke suatu positif maupun ke komentar negatif untuk sepatu ini. Baik, untuk gambaran saja bahwa 910 Photo Excel ini sudah saya pakai dua kali, yaitu yang pertama pada Sunday morning run kemarin. Itu saya pakai long run sekitar 15-16 km. Lalu yang kedua saya pakai sekitar 7-8 km. Jadi mungkin garis besarnya kita istilahkan ini sudah saya pakai 25 km selama dua kali pemakaian gitu. Yang mau saya sampaikan bahwa ketika kalian teman-teman membeli sepatu itu jangan underestimatekan sepatu, tapi juga jangan meninggikan ekspektasi kalian terhadap sepatu itu. Entah sepatu yang murah ataupun yang mahal, saya rasa sama saja bahwa kemudian sepatu itu butuh penyesuaian terhadap kaki kita. Sebaliknya, kaki kita butuh penyesuaian terhadap sepatu tersebut. Itu yang saya rasakan di sepatu ini dan sepatu-sepatu sebelum yang saya pakai. Walaupun kilometernya dibilang nggak sedikit, tapi juga nggak banyak gitu ya. Ya, sedikit artinya bahwa sepatu ini sudah dipakai, kalau digabung sudah pakai melebihi half marathon 21 kilo. Tapi sepatu ini itu jujur saya baru merasakan feel itu kurang dari 5 km. Jadi yang boleh saya ceritakan bahwa di pengalaman pertama lari saya dengan sepatu ini itu di 10 km pertama saya akui jujur form lari saya itu aut-autan, kacau begitu ya. Artinya saya belum bisa menemukan ritme langkah kaki cadence saya dengan ritme pernafasan saya dengan ayunan kaki, ayunan tangan saya. Begitupun seterusnya gitu ya. 10 km sampai dengan 16 km itu, setelah 10 km saya sempat buat rest station pertama. Terus sempat membenarkan posisi laces saya, tali sepatu saya di sebelah kiri karena kadang ketika saya mau menaikkan pace itu yang saya pakai tumpuan kaki kiri untuk mendorong lebih kuat. Jadi kadang kalau saya mau menaikkan pace itu nggak pakai forefoot dua-duanya, tapi kadang satu sisi, entah itu kiri maupun kanan saya forefoot, yang sebelahnya baru middle foot atau heel footnya. Ya biasanya saya kiri, jadi kadang-kadang kiri yang pertama sakit. Nah itu pas buat station pertama saya sempat membenarkan tali sepatu. Nah setelah itu apakah terus settle sama form lari saya? Jawabannya enggak. Jadi memang beda sama 10 km pertama, tetapi tidak terus comfort sama sepatu sama form lari saya. Bahkan ketika sampai finish itu masih seperti dalam tanda kutip rasanya blister di kaki. Dan ketika saya buka dan nggak blister, tapi ternyata kaos kaki saya yang sebelah kiri itu yang jempolnya sedikit berlubang. Nah saya nggak tahu itu karena penyesuaian dengan sepatu atau kaki saya atau kuku saya. Memang pada saat itu kaki jempol saya itu memang agak harus sudah dipotong juga. Tapi biasanya juga pakai sepatu nggak seperti ini gitu loh. Nah yang mau saya sampaikan juga adalah sepatu ini ukuran 43. Saya revisi dari yang unboxing kemarin
Ini ukuran 43 tapi sentimeternya adalah 28,2 cm. Nah, saya punya beberapa sepatu lain yang ukurannya itu 44 tapi sentimeternya 28. Tetapi ketika saya merasakan sepatu ini, itu dia lebih ngepres, walaupun sentimeternya 28,2. Mungkin panjangnya iya 28,2, tapi yang saya rasakan itu lebar di bagian depan ya, di bagian toe box. Di bagian toe box itu saya rasa sedikit terlalu ngepres. Kalau saya bandingkan, saya sebutkan dengan sepatu freestyle maupun sepatu Hoka yang sama-sama panjangnya bahkan kurang. Jadi panjangnya 28 cm, ukurannya 44, tapi ini 43, ukurannya 28,2 cm. Itu. Setelah itu saya masuk ke periode lari yang kedua, yaitu di 7-8 km. Apakah sudah settle sama form lari saya? Jawabannya enggak juga. Bahkan ketika belum lari, saya pakai sepatu ini, kaki kiri saya masih penyesuaian, artinya saya rasa kok masih sempit yang kiri ya, yang kiri kok masih sempit di bagian, terutama di bagian, kalau ini kan sepatu yang kanan ya, yang kiri itu di bagian dalam. Artinya kalau di bagian dalam kan di bagian jempolnya ya, yang bagian dalam itu masih terasa sempit. Apakah kaki saya membengkak tapi juga nggak sakit juga, atau apa, saya kurang tahu. Tetapi setelah itu saya nggak mikir itu, terus lari di 8 km. Nah ini yang mau saya sampaikan, bahwa sepatu punya magic time, sepatu punya worst time-nya masing-masing, sepatu punya waktu keajaibannya, sepatu punya waktu terburuknya. Artinya apa? Artinya ada suatu sisi ketika sepatu itu memberikan effort yang lebih terhadap ekspektasi kita, tetapi satu sisi ada sepatu yang memberikan hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ataupun di luar yang kita pikirkan, tapi itu yang terburuk. Dan ketika saya mencoba sepatu ini yang kedua, itu di setelah kilometer 3, itu sepatu ini memberikan kenyamanan, dan saya sangat senang dengan itu. Jadi sepatu yang tadinya terasa sempit, terasa nggak menyesuaikan sama form lari saya, mendadak itu jadi nyaman gitu loh. Cushioningnya dari insole, jadi insole kan pasti belakangnya lebih tebal daripada depan. Tapi yang saya rasakan pertama malah empuknya dari depan. Jadi depan dari kaki kiri, karena kilometer beberapa akhir itu saya pakai forefoot yang di kiri, saya rasakan empuknya yang di kiri. Habis itu saya rasakan midsole-nya yang di-expose midsole di bagian tengah ini. Ketika saya pakai middle foot, itu dia terasa. Ini nggak gampang merasakan midsole ya, karena di beberapa sepatu yang dia mengandalkan insole yang empuk, itu biasanya yang terasa itu sensasi insole. Sensasi midsole nggak terasa, tapi di sini ketika saya merasakan sensasi midsole di bagian forefoot, terus setelah itu merasakan sensasi midsole di bagian middle foot. Nah ini yang tidak ada outsole rubber. Kalau yang ada outsole rubber di bagian depan sama belakang, saya rasa cenderung sulit merasakan ya, kecuali sudah berapa ratus kilometer terus outsole rubbernya udah terkikis, baru kita mungkin bisa merasakan sensasi empuknya midsole. Nah setelah itu udah sampai kilometer 7-8 itu saya nyaman dengan sepatu ini. Nah saya mau mengaitkan dengan pelari elit itu ya. Saya mungkin kalian juga pernah lihat di YouTube-nya Agus Prayogo ketika mewawancarai seorang Robby Sianturi yang digadang-gadang menjadi podium 1 di Borobudur Marathon Elite yang kemarin kita nggak bisa ikuti karena khusus elit gitu ya. Tapi ternyata yang juara Batman Manurung gitu ya. Itu kan sempat ditanya sama Agus Prayogo secara apa? Kalau Jawa orang bilang gojekan gitu ya.
itu kenapa sepatu kok bisa hancur dalam tanda kutip hancur, karena ya gitu kita lihat memang hancur, nggak bisa dipakai gitu. Kenapa kok hancur gitu? Wah, terus Robisyanto bilang kurang tahu kan begitu, lalu dengan nada meledek begitu ya, Sprago bilang ini bukan sepatu yang jelek tapi kakimu yang jelek kan gitu. Nah dari sini mungkin kalian bisa ketika melihat video itu, wah ini berarti ejekan. Tapi kalau saya menginterpretasikan itu bahwa itu satu hal yang nyata, bahwa kemudian sepatu itu tidak harus cocok dengan semua tipe kaki, dan tidak semua tipe kaki harus cocok dengan sepatu gitu. Jadi bahwa ada penyesuaian sepatu dengan kaki dan ada penyesuaian kaki dengan sepatu itu benar adanya gitu. Dan penyesuaiannya tidak dengan teman-teman ketika coba sepatu, dicoba terus di jalan kanan kiri. Nah, teman-teman nggak bisa mengekspektasikan ketika teman-teman beli sepatu dipakai jalan kanan kiri terus dipakai lari sama enaknya dengan dipakai jalan kanan kiri, nggak bisa seperti itu. Jadi teman-teman harus merasakan feel-nya, harus tahu apa yang dimau dalam tanda kutip, apa yang dimau oleh sepatu itu gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwa misalnya kaki teman-teman itu termasuk kaki yang nero ataupun kaki yang datar. Jadi kalau kaki nero dikasih sepatu datar juga nggak enak, kaki datar dikasih sepatu nero juga tambah nggak enak. Nah, di sini saya rekomendasikan untuk sepatu yang punya kaki datar. Tapi yang saya bilang ini nggak enak di awal itu bukan karena sepatu ini nggak enak, tapi hanya butuh penyesuaian. Barangkali ketika nanti saya akan mereview sepatu yang lain, saya kasih bocoran setelah ini, barangkali saya akan mereview sepatu yang luar gitu, sepatu Hoka. Saya akan mereview bahwa sama gitu loh. Yang mau saya sampaikan bahwa ini pun nanti ketika saya pakai 100 km terus ganti sepatu yang notabene sepatu lama saya udah pakai mungkin berapa ratus kilometer, itu juga nggak langsung settle sama full lari kita masih butuh penyesuaian, entah itu 10 menit lari, 20 menit lari, ataupun setengah jam lari. Jadi nggak hanya sepatu baru yang butuh penyesuaian, tapi sepatu lama yang kita berganti dari satu sepatu ke sepatu yang lain, mungkin karena kotor kita cuci, lalu kita ganti sepatu yang lain, itu juga butuh penyesuaian. Tapi mungkin tidak selama ketika sepatu baru terus kita pakai. Kalau tadi ini sepatu baru saya pakai kan istilahnya butuh mungkin 20 km baru kita comfort sama sepatunya. Tapi kalau misalnya mungkin sepatunya udah lama dipakai tapi ganti-ganti, itu juga butuh penyesuaian sama. Jadi yang mau saya sampaikan tadi ketika seorang Robisyanto itu kan katanya kan sepatu yang disponsori dari New Balance itu kan bukan sepatu yang dipakai ketika latihan, tapi sepatu baru yang mereknya sama, yang dia juga sudah berplat karbon, tapi dipakai baru di unboxing dipakai ngeres gitu ya. Nah sama, walaupun sepatunya sama dengan yang dipakai latihan, tapi feel-nya akan berbeda ketika itu sudah pernah dipakai dan belum pernah dipakai. Walaupun fiturnya sama, walaupun logikanya apa iya atau apa udah dipakai kok sepatunya bisa nyaman, apakah sepatunya bisa membesar atau mengecil sendiri? Enggak ya logikanya enggak gitu, tapi ternyata memang butuh penyesuaian juga gitu. Barangkali itu dari saya. Oh ya, tambahan untuk tali sepatu ya. Tali sepatu ini ketika saya WS pertama di lari pertama saya di 10 km itu sempat saya lepas terus saya tali lagi yang di bagian kiri, tapi enggak saya masukkan ke bagian dalamnya, karena saya kebiasaan kalau nali sepatu itu dimasukkan di bagian dalamnya. Ini ya dalamnya ini. Tapi kalau sepatu yang lain kadang kalau misalnya nggak dimasukkan di bagian dalam nggak lepas. Tapi kalau ini
kemarin sempat saya di WS pertama saya lepas, terus saya pakai lagi, yang bagian kiri enggak saya masukkan lupa, terus di kilometer 12 itu lepas. Dan ketika saya pegang, mungkin karena tali sepatu ini ya ada kasarnya ya, tapi cenderung licin gitu. Jadi saran saya kalau kalian pakai ini, ketika di tali gitu, habis talinya itu dimasukkan ke sela-sela yang di bagian depan. Jadi untuk amannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngeres kan nggak enak juga kalau sepatu lepas gitu ya, tali sepatu lepas. Itu terus fitur-fitur yang lain sementara oke ya. Oh iya, untuk uppernya karena ini rajut saya sampaikan kemarin memang ya, karena ini rongganya rongganya rapat ya, nggak terlalu banyak. Jadi ini nanti kalau teman-teman lari long run mungkin akan rada sedikit panas, tapi itu kembali lagi ke masing-masing kaki ya, apakah kakinya itu gampang panas, gampang berkeringat atau enggak. Kalau kaki saya mungkin yang gampang berkeringat di atas kilometer 10 sudah merasakan sedikit panas, tapi itu balik lagi terhadap kakinya, terhadap kaos kakinya juga itu. Jadi kalau bagi saya untuk kenyamanan sepatu ketika kaki masuk saya pilih rajut, tapi ketika ngomong masalah breathable maupun sirkulasi udara saya prefer ke mesh engineering gitu. Dari saya mungkin first impression untuk 910 Foot Traxxel. Barangkali di lain waktu saya bisa lanjutkan untuk kilometer-kilometer yang lebih banyak. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa tekan like, subscribe maupun di share ataupun kalau ada pertanyaan bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih. Dari saya Brian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.